Saya ini punya Goliat yang berat buat hidup saya. Itu apa, saudara? Bangun untuk ngilangi rasa ngantuk, ya, itu berat sekali. Itu Goliat saya itu, ya, yang perlu saya matikan. Jadi kalau sudah tidur pules mau bangun tuh berat. Tapi ya sudah, karena ini adalah satu kasih karunia, saya diberi kesempatan melayani, makanya saya tetap semangat, ya. Jam 7 tetap semangat. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau sampai hari ini hamba-Mu terus diberi kepercayaan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, khususnya di masa-masa yang sulit, yang sukar hari-hari ini. Kami tidak tahu Tuhan, masa yang serba tidak cukup, masa yang serba sedikit, bahkan banyak orang yang alami masa-masa serba kekurangan, bahkan rasanya tidak mungkin. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami hidup di dalam belas kasihan Tuhan, Tuhan yang akan membuka jalan saat tiada jalan, Tuhan yang akan membuka pintu saat tidak ada pintu yang bisa kami lewati. Terima kasih ya Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin, ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang kita hidup di dalam belas kasihannya. Saudara percaya bahwa dalam hidup ini selalu ada anugerah, ya. Banyak orang yang salah berpikir ketika hidupnya makin sulit. Tadi pagi saya share renungan di Jemaat PD Victory, itu bagus saudara. Hidup yang serba sedikit kekurangan, serba rasanya tidak mungkin. Belajar dari seorang murid Kristus, ya, Filipus. Di situ ternyata kita kagum dengan cara Tuhan. Menurut akal manusia nggak cukup, tapi Tuhan mencukupkan, bahkan berlimpah. Nah, hari ini pesan Tuhan, jangan pernah keluar dari prosesnya Tuhan. Sesulit-sulitnya hidup saudara dan saya hari ini, tetap ada belas kasihan Tuhan. Tuhan itu selalu digerakkan. Kalau saudara baca firman, ya, itu Tuhan itu selalu, nanti kita bahas, tergerak dengan belas kasihan. Kenapa? Karena Tuhan itu sadar siapa kita ini, debu. Kita ini tanpa Tuhan. Firman Tuhan aja bilang gini, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya kita hari ini di masa yang tersulit sekalipun, kita itu tetap berjalan dengan belas kasihan. Hati Tuhan itu selalu, apalagi kalau kita sudah berkata, aku tidak mampu Tuhan, tapi aku tidak pernah mau untuk menyangkal imanku, atau aku keluar dari prosesnya Tuhan. Aku tidak mau hari-hari ini keluar menjadi pengikut Kristus. Sekalipun sampai hari ini hidupku masih di dalam proses, aku tetap mau setia mengiring Kristus. Kira-kira sebagai bapak yang baiknya luar biasa, dia pasti tergerak. Hati Tuhan tanpa saudara menuntut apapun, dia hatinya tidak bisa dirubah. Dia selalu tergerak oleh belas kasihan. Kalau enggak, dia enggak akan berikan nyawanya sama saudara dan saya ketika saudara dan saya berdosa. Yuk kita lihat ya, Amsal 15 ayat 9-11. Jangan pernah iri banding-bandingkan hidupmu dengan orang berdosa yang hidupnya enak. Kok rasanya belas kasihan Tuhan lebih banyak ya Bu Eli dengan orang berdosa? Saudara lihat ayatnya dulu. Amsal 15 ayat 9-11. Lihat ya, orang yang berdosa hari-hari ini diperhadapkan dengan keadaan yang begitu mengerikan saudara. Hari ini tetaplah jadi orang benar ya. Shalom elok. Yuk kita lihat jalan orang fasik ya. Kita lihat ya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, kalau kita merasa orang fasik itu Tuhan itu belas kasihannya lebih, saudara salah besar. Justru orang berdosa hari-hari ini itu adalah kekejian. Tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Belas kasihan lagi.
Lah kalau kita ini hidup jadi orang benar, tokomu masih sepi, penghasilanmu engkau malah di PHK, di PHP. Bukan hanya PHK Bu Eli, PHP, pengharapan palsu dari pasangan. Mungkin kita ngalami PHK, PHP, ya PP apalagi ya. Kita percaya hari ini firman Tuhan bilang gini, jangan menyimpang dari jalanku. Karena kalau engkau mengambil jalan shortcut yang terlihat menawarkan jalan keluar, tapi senyatanya itu kekejian bagi Tuhan, lebih baik tinggal di dalam proses, ada belas kasihanku, karena siapa mengejar kebenaran itu dikasihinya. Tangkap ya saudara. Jadi jangan pernah berpikir salah tentang Tuhan. Seburuk-buruknya proses hidup sebagai orang benar, kalau ada belas kasihan Tuhan, itu tadi renungan saya tadi pagi. Apa yang tidak bisa dicukupkan dengan 5 roti, Tuhan mencukupkan 5.000, sisanya 12 bakul. Itu berbicara belas kasihan Tuhan. Lihat ya 10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Jadi orang yang meninggalkan jalan yang benar, itu ada didikan yang keras nanti. Kita kan tidak mau, kita pikir gini, berbuat dosa, nikmati untungnya dunia, tidak terjadi apa-apa. Orang yang sudah haleluya setiap hari, mau menipu orang, mau ambil pasangan hidup orang, kok kelihatannya tidak terjadi apa-apa, tapi akan ada didikan yang keras. Bahkan di situ Tuhan itu berkata, ini kekejian bagi Tuhan. Lihat ya, dan siapa benci kepada teguran itu akan mati. Shalom semuanya ya. Jadi hari ini jangan pernah keluar dari prosesnya Tuhan. Nanti ada didikan yang keras membuat saudara lebih payah lagi. Lebih baik kita serba sedikit hari ini, serba kekurangan, bahkan rasanya serba tidak cukup, tidak mungkin, serba tidak mungkin. Tapi kalau ada belas kasihan Tuhan, pasti 5 roti jadi 5.000, sisa 12 bakul. Itu hanya karena ada belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya kita jangan sampai bebal. Hari ini kalau dengar firman, cepatlah bertobat. Supaya tidak ada didikan orang yang keras. Dan yang lebih ngerinya, kalau selama diingatkan didikan yang keras itu tidak bisa mengubah keputusanmu, maka ayat 11 ini terjadi saudara. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Ngeri enggak saudara? Dunia orang mati pasti, tapi yang mengerikan adalah kebinasaan itu terbuka saudara. Buat orang yang hari ini tidak menyadari akan dosa dan kesalahannya. Saudara jadi orang benar, hidup dalam belas kasihan Tuhan. Saudara akan dikasihinya. Saudara bukan ngalami didikan hajaran untuk dihukum, tapi saudara hari ini ngalami yang namanya proses. Itu adalah alat Tuhan supaya kita tidak binasa. Artinya tetap tinggallah di dalam proses. Seperti renungan tadi pagi, Tuhan jelas berkata, aku tahu apa yang harus aku lakukan, tapi aku izinkan semua ini hanya untuk menguji. Firman Tuhan berkata jelas, hanya untuk menguji. Apakah setiap anak-anakku itu percaya atau meragukan aku? Itu sebabnya yuk kita buka, apa sih hidup dalam belas kasihan Tuhan ya. Tadi pagi saya siapkan ayat ini semalam. Ini pikiran saya sudah blank. Saya tulis ayat apapun tidak masuk saudara. Saya tinggal tidur, saya tutup, saya bilang Tuhan tolong saya belum siap apa-apa. Pagi saya bangun, Tuhan berikan saya pewahyuan ya. Tuhan berikan saya 2 Tesalonika 2 ayat 16 ini. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus ya. Lihat ya. Kata-katanya, dan Allah Bapa kita, wow, luar biasa, yang dalam kasih karunia-Nya, ya, kalau kita stay di dalam prosesnya Tuhan, walaupun itu tidak masuk akal, ikut Tuhan sudah doa puasa, sudah melayani, sudah berkorban untuk memberikan uang, untuk baca firman, untuk berdoa dan sebagainya, tapi hidupmu makin terlihat serba tidak cukup, serba kekurangan.
pesan Tuhan pagi ini, dengar baik-baik. Kita hidup di dalam kasih karunia-Nya, ya, 2 Tesalonika 2 ayat 16. Lihat ya, kita hidup di dalam kasih karunia-Nya yang telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Itu sebabnya hari ini percayalah, 3 hal kalau kita hidup di dalam prosesnya Tuhan, ada belas kasihan Tuhan. Kenapa 5 roti bisa menjadi 5.000 dan bahkan sisa 12 bakul? Karena di dalam belas kasihan Tuhan itu ada kasih. Yang kedua ada penghiburan abadi. Yang ketiga ada pengharapan baik. Kita percaya di tengah sulitnya kita berdiri sebagai orang benar. Kita lagi ngalami kepayahan. Bukan saudara, tapi orang dunia ngalami kepayahan. Tapi waktu saudara mengerti firman, saudara tidak akan hidup di dalam ketakutan lagi. Saudara akan hidup di dalam satu keadaan hidup yang saudara berkata gini, badai boleh terjadi, dunia boleh bergoncang, apapun kenyataan hidupku boleh berubah. Arahnya hancur terlihat, tapi Tuhan yang saudara sembah tidak akan pernah berubah. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita. Kita hidup di dalam kasih karunia-Nya yang telah mengasihi kita, menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Itu sebabnya 3 hal. Saya mencari ayat pembandingnya untuk kasih. Ya, kita percaya kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kasih-Nya. Yuk kita lihat Matius 15 ayat 32 dan 33 terlebih dahulu. Kita belajar bagaimana hari ini kita menyadari belas kasihan Tuhan itu keren, saudara. Makanya jangan takut. Ketika kita berdiri di atas kasih karunia-Nya, maka Tuhan mau kita bermegah di tengah masa sukar. Kita harus hidup di dalam kekuatan kuasa-Nya. Yuk kita baca. Lalu Yesus memanggil murid-Nya dan berkata, lihat ya, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Selalu Tuhan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Sudah 3 hari, ini peristiwa kekurangan makanan. Lihat ya, 3 hari mereka tidak mempunyai makanan. Ya, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Percayalah pagi ini kalau saudara baca firman Tuhan, saudara bisa renungkan ya, Tuhan itu punya kasih yang luar biasa. Saudara tidak pernah berpikir bahwa Tuhan itu juga berkata pada saudara dan saya pagi ini, nak, aku tergerak oleh belas kasihan. Aku tahu sudah berapa tahun ini engkau mengikuti aku dan engkau tidak punya cukup. Keadaan hidupmu mungkin hari ini tidak dicintai suami, engkau mengalami keadaan di mana engkau di PHK. Tapi engkau setia mengikut aku. Apa yang Tuhan pikirkan? Dia bukan hanya berpikir sejenak untuk menolong saudara, tapi dia sudah punya inisiatif bahwa aku tidak mau. Yang tidak mau itu Tuhan, bukan saudara. Kita mungkin berpikir, Tuhan aku tidak mau lo ngalami kehancuran. Tuhan aku tidak mau dicerai suamiku. Aku tidak mau rumah tanggaku berantakan. Bukan ide saudara, tapi Tuhan sejak dia tahu engkau setia menjadi pengikut dan dia tahu kebutuhanmu hari ini. Memang waktu engkau mengikut aku, engkau tidak punya cukup makanan. Aku tidak mau menyuruh engkau pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan. Tuhan sudah pikirkan apa yang terjadi di depan. Dia sudah siapkan. Yang tidak mau Tuhan lihat saudara hancur itu Tuhan. Dan yang tidak mau lihat saudara pingsan di jalan, saudara mengalami keadaan yang hari ini membawa hidupmu hancur, itu idenya Tuhan. Itu sebabnya saya bisa kesimpulan bahwa ketika kita hidup di dalam belas kasihannya Tuhan, itu full of mercy, penuh
penuh belas kasihannya Tuhan, bukan separuh. Kalau penuh dia sudah pikirkan dan dia berkata pagi ini, nak, aku tidak mau buat kamu hancur. Lihat ya ayat ke-33-nya. Kita baca, lihat ya. Kata murid-muridnya kepadanya, lihat ya. Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Pemikiran kita ketika kita baca firman, Tuhan sudah bilang berkali-kali, nak, aku ya tidak mau kok kamu hancur. Kamu kira suamimu selingkuh, kamu kena PHK, usahamu bangkrut, aku mau buat kamu hancur. Tidak. Aku justru sudah persiapkan ini melewati proses yang belum aku pulihkan segera. Percayalah, kalau sudah tiba waktuku yang tidak mau aku buat hancur, aku akan buat pemulihan. Dan engkau tidak perlu pikir caraku terlalu ajaib. Dan kalau saudara lihat dari keadaan murid-murid berkata, bagaimana kita bisa mendapat roti di tempat yang sunyi untuk mencukupkan kebutuhan 5.000 orang. Mungkin posisi kita hari ini, lihat ya, ayat yang luar biasanya yaitu ayat 37. Kita lompat di ayat 37. Jadi sekali lagi jangan keluar dari prosesnya Tuhan. Jangan negative thinking. Semua yang saudara tidak mau, itu Tuhan juga tidak mau. Sama. Tapi cara Tuhan dan waktu Tuhan beda. Dia punya ketetapan yang membuat, lihat ayat 37 kita baca. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Ini peristiwa yang Tuhan memberikan makan 4.000 orang ya, Matius 15. Sisanya 7 bakul, saudara. Lihat. Hari ini mungkin keadaanmu serba tidak cukup, serba sedikit, serba kekurangan. Senyatanya Tuhan tidak mau membawa hidupmu hancur. Percayalah, Dia sudah punya inisiatif saat ini juga untuk menyediakan apa yang saudara butuhkan, bukan sekedar cukup tapi kenyang sampai sisa. Itu artinya saudara hari ini bersabar sesaat di ruang tunggunya Tuhan, waiting list. Ketika kita menunggu di ruang tunggunya Tuhan hanya untuk menunggu ketika waktunya tiba panggilan saudara, maka saudara itu menikmati bukan sekedar makan cukup, tapi kenyang sampai sisa. Jadi ada perkara sia-sia enggak? Di ruang tunggunya Tuhan. Ada yang berkata percuma ikut Tuhan, percuma setia ikut Tuhan, toh serba kekurangan. Apa bedanya? Saya bisa pakai cara dunia, kasih kita instan. Tapi saudara perlu tahu, Tuhan tidak mau membuat hidupmu hancur. Tapi Dia yang kehendak Bapa yang Dia maui dalam hidup saudara dan saya, sabar di ruang tunggunya Tuhan, karena Dia sedang sediakan segala sesuatu yang berlimpah, puas, kenyang, sampai saudara lihat sisanya. Itu sebabnya sabar saudara kalau menikmati kekenyangan dan kelimpahannya. Yang jadi pertanyaannya, mengapa kita tidak mau sabar? Sesuatu yang baik. Kalau Tuhan sudah berkata, tenang aja, aku tidak mau. Yang punya inisiatif untuk mencukupkan kebutuhan makan saudara hari ini diserba kekurangan, itu Tuhan. Maka Dia pasti melakukannya, dan yang melakukan sampai kelimpahan itu Tuhan. Jadi 3 hal, dalam hiduplah di dalam kasih karunia-Nya, yaitu di dalam kasih. Yang pertama, Tuhan tahu kita pengikutnya hari ini kita sedang mengalami kekurangan. Amin, tahu jelas. Saudara mengalami badai rumah tangga, badai keuangan, badai saudara divonis kanker, Dia tahu jelas. Yang kedua, Tuhan tidak mau saudara dan saya mengalami kelaparan atau hancur. Itu jelas. Tuhan tidak mau.
Jadi jangan berpikir kalau Tuhan yang tidak mau, saudara yang mau hancur. Kalau kita berpikir hidupku hancur, hidupku pasti Tuhan aib selamanya, memalukan, saudara salah besar. Kalau dia berkata tidak mau, maka yang ketiga, dia Tuhan yang mencukupkan kebutuhannya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kenapa murid-murid bisa melihat kelimpahannya? Sementara toko sudah sepi, jalanan sepi, tidak mungkin toko ada sedia roti segitu banyak. Kenapa? Karena yang mencukupkan hari ini di masa serba kekurangan dan serba masa sedikit, yaitu Tuhan yang mencukupkan kebutuhannya menurut kekayaan kemuliaannya. Jadi tidak ada kata saudara hari ini takut. Sekali lagi, Tuhan tahu kita lagi ngalami kekurangan. Tuhan tidak mau kita ngalami kelaparan atau hancur. Yang ketiga, Tuhan yang akan mencukupkan. Saudara tidak cukup, tidak masalah. Saudara tidak mampu, tidak masalah. Murid-murid tidak mampu, tidak masalah. Tapi ketika kita percaya, maka Tuhan yang mencukupkan 5 roti bisa memenuhi 4.000 orang, sisa 7 bakul. Siapa yang mencukupkan kebutuhanmu? Siapa yang memelihara hidupmu di masa yang tersulit, tersukar, tidak cukup? Yaitu kebutuhanmu dicukupkan dengan Tuhan yang akan mencukupkan. Menurut kekayaannya. Kalau menurut kekayaan Tuhan unlimited. Itu sebabnya jangan sampai hari-hari ini kita seperti murid-murid. Kita berkata, mana mungkin toh Tuhan, tidak cukup, sepi, semua jalanan sudah sepi. Mana mungkin? Mana mungkin? Mungkin berpikir lebih buruk lagi dari murid-murid. Hancur Tuhan, kelaparan sudah Tuhan. Tidak. Inisiatif Tuhan buat kita yang dikasihinya. Karena dia begitu penuh, full of mercy. Dia yang punya ide gagasan bahwa dia tidak akan pernah mau menghancurkan. Dia tahu kok kebutuhanmu. Dia tahu cara mencukupkan kebutuhan saudara menurut kekayaan kemuliaan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, penghiburan abadi. Jadi hari ini tenang aja, jangan lari ya. Nanti tahun 2023 kita meninggalkan tahun 2022. Banyak yang prediksi masa sulit, masa sukar, masa semuanya gelap. Itu buat orang dunia. Berita ini buat orang dunia, membuat mereka sangat ketakutan. Mereka tidak punya pegangan hidup. Tapi sekali lagi, apapun berita yang saudara terima, ya, hari-hari ini banyak orang yang kirim WhatsApp tanya, Bu Eli, bagaimana sikap orang benar menghadapi tahun 2023? Kemarin saya sudah bahas bagaimana mental Ayub. Kalau kita tahu Ayub, saya selidiki dari Ayub. Kenapa Ayub bisa dari keadaan yang babak belur sampai dia bisa sukses menikmati berkatnya Tuhan 2 kali lipat. Lihat khotbah saya. Yaitu karena Ayub tahu ini cuman ujian. Seperti Tuhan berkata. Yang kedua, Ayub tahu penebusnya itu hidup. Yang ketiga, Ayub tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal. Mental-mental ini akan menyertai saudara menjalani hidup. Jangan tahu hutangmu besar, tapi saudara tidak tahu penebus saudara hidup. Kalau kita hari ini cuma lihat masalah yang besar, kita akan depresi. Tapi kalau kita tahu penebus kita yang hidup itu yang besar, dia hidup loh hari ini, dia akan bangkit, saudara tidak akan depresi. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan, Tuhan tahu kok. Saudara diperlakukan tidak adil, Tuhan tahu. Tuhan tahu hari ini kau butuh sesuatu untuk melanjutkan hidup, dia tahu. Dan dia akan mencukupkan dan dia tidak punya rencana. Dia tidak mau saudara hancur sampai kelaparan. Itu gagasan Tuhan. Yang kedua, penghiburan abadi. Ya, yuk kita lihat Mazmur 18 sampai 19. Apa penghiburan abadi untuk tahun 2023? Sekali lagi jawaban Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang benar? Jangan ikut panik. Jangan panik.com. Jangan pernah takut. Karena kita hidup dalam belas kasihan Tuhan, full of mercy. Tahun depan ada full of mercy yang Tuhan akan curahkan melalui kasih-Nya. Akan banyak mujizat, 5 roti 5.000 sisa. Itu akan dilakukan Tuhan. Kalau kita tetap tinggal dalam prosesnya,
Jangan menjadi orang fasik, akan terima didikan yang lebih keras lagi. Saudara makin pakai kekuatanmu, saudara akan dididik lebih keras lagi dan saudara sedang menista Tuhan. Itu sebabnya yuk kita baca penghiburannya. Saya berusaha rangkum semuanya saudara, supaya pola pikir saudara, mindset saudara terbuka. Yuk, ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah. Ini luar biasanya saudara. Apa sih musuhmu yang gagah? Segerombolan orang yang saudara sedang hadapi musuh hari ini. Apa itu? Keuanganmu, rumah tanggamu. Hari ini mungkin engkau menghadapi vonis kanker. Itu musuhmu yang gagah. Tapi Tuhan berjanji, aku melepaskan engkau dari musuhmu yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku. Suamimu membenci engkau, istrimu membenci engkau, wanita tobat merekakan yang jahat terhadap hidupmu. Partner bisnismu menusuk engkau dari belakang. Tidak usah takut, Tuhan berkata, aku berjanji melepaskan. Lihat ya, karena mereka terlalu kuat bagiku. Musuhmu siapa yang hari ini kuat di hadapanmu? Tuhan berjanji penghiburan kita di tahun depan, Dia melepaskan saudara dan saya dari musuh yang gagah, musuh yang membenci saudara, musuh yang terlalu kuat. Jadi tidak ada kata kita takut. Musuhmu terlalu kuat seperti apa hari ini? Engkau ditindas dengan orang yang terlalu kuat. Masalahmu begitu terlalu kuat membuat engkau pusing 7 keliling. Hari ini jangan fokus dengan masalah. Ayub bisa keluar dari keadaan yang paling titik nadir karena dia tahu penebusnya hidup pasti bangkit. Itu sebabnya kita penghiburan kita Tuhan berjanji tahun depan ketika kita sudah benar lulus ujiannya, Dia akan melepaskan kita dari yaitu musuh yang gagah, musuh yang membenci kita, musuh yang kuat. Lihat ya, mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Siapa yang menyandar sama Tuhan hari ini, hidupmu tidak akan pernah jatuh. Musuhmu akan dilepaskan. Yang penting hari ini percaya nyandar sama Tuhan. Orang yang nyandar sama Tuhan tidak akan andalkan kepinterannya, kehebatannya, cari utang online, cari pertolongan tabrak sana tabrak sini, cari paranormal. Itu bukan cara Tuhan. Kalau sudah nyandar, ya sudah. Orang sudah nyandar, tahu sandarannya terlalu kuat, saudara tidak akan hancur. Kalau sudah nyandar sama Tuhan, berarti saudara tidak akan dibiarkan hancur. Tapi saudara akan ditopang dengan kekuatannya sampai saudara tetap berdiri. Tahun depan masa yang sulit saudara lewati, saudara tetap berdiri tegap. Amsal 10 ayat 3 dan 6a ini luar biasa ya. Jadi siapa yang menghadapi masalah, yang kuat membenci saudara, yang hari ini gagah, tidak usah takut dan berkat juga. Lihat ya, Amsal 10 ayat 3 dan 6a. Ini masalah berkat saudara. Tahun depan imani. Makanya firman ini jangan dianggap remeh. Firman bukan sekedar tulisan, tapi Allah sendiri. Kalau Allah sendiri, Dia akan berjanji untuk menggenapinya. Jangan anggap remeh. Ketika kita mempercayai apa yang dipercayai itu pasti digenapi. Tidak ada satupun dari firmanku yang aku tunda-tunda. Semua yang aku firmankan akan dilakukan Tuhan di atas muka bumi ini segera, sempurna dan segera. Roma 9 ayat 28. Lihat ya, Amsal 10, lihat kita baca. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Nah, lihat ya. Tadi Tuhan tidak mau saudara mengalami kelaparan. Ini diteguhkan lagi di kitab Amsal. Tuhan tidak membiarkan. Sudah tidak mau, tidak biarkan. Kalau Dia tidak mau, Dia bukan hanya gini ya, pokoknya tidak mau. Aku tidak mau. Tapi kata-kata Tuhan tidak membiarkan, Dia akan bertindak. Karena Dia tidak akan membiarkan saudara yang hari ini engkau serba kekurangan. Tuhan tidak akan membiarkan orang benar menderita, saudara, kelaparan. Tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Jadi siapa yang punya keinginan hari ini, kebutuhan hidupmu, tidak akan pernah ditolak, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan saudara
orang benar menderita kelaparan. Lihat ya ayat 6a-nya. Berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi yang keempat saya bisa simpulkan, selain Tuhan melepaskan musuhmu yang kuat, yang gagah, yang membenci saudara, yang keempat, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, justru hidup dalam pemeliharaan berkat-Nya. Amin, saudara. 4 hal ini penghiburan buat saudara melangkah maju di tahun 2023. Tidak ada orang yang berkecil hati hari ini. Tidak ada orang yang nyalinya kecil hari ini karena dia tahu apapun musuh saudara, sekuat sehebat apapun mereka merekakan yang jahat atas hidupmu, Tuhan berjanji melepaskan ketika kita nyender. Bahkan Tuhan berkata, aku tidak membiarkan orang benar tahun depan menderita kelaparan. Kelaparan akan terjadi, iya. Yusuf dan keluarganya diselamatkan. Itu sebabnya kita dan sekeluarga kita, karena kita berdiri sebagai orang benar, kita tidak akan menderita kelaparan di tahun 2023 dan seterusnya. Bahkan Tuhan berkata, tahun 2023 dan seterusnya, engkau akan hidup di dalam pemeliharaan berkat-Ku. Percayai, berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi kira-kira, saudara pernah kekurangan berkat enggak? Kalau kita jadi orang benar, enggak ada. Yang perlu dikejar, nyender dan jadi orang benar. Nyender jadi orang benar. Waktu nyender sandar sama Tuhan, aman. Musuhmu semua dilepaskan. Waktu engkau kejar jadi orang benar, engkau juga dikejar berkat. Itu sebabnya jangan pernah takut. Itu penghiburan abadi. Menyertai orang benar sampai selama-lamanya. Sampai akhir menutup mata. Yang ketiga ya, pengharapan baik. Yuk kita lihat. Wow, hari ini cepat selesainya ya saudara. Pengharapan baik, poin yang ketiga ya. 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11. 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Sumber loh saudara. Hari ini jangan cari sumber dunia, ndak ada. Siapa yang bisa sumber segala kasih karunia yang penuh belas kasihan? Hanya Yesus. Jangan cari sumber di luar Tuhan. Hari ini kau punya sumber kok. Saudara tidak perlu bingung, peras otak, pukar pikiran. Ya enggak saudara. Hari ini kita berdiri dengan Tuhan yang menjadi sumber. Itu sebabnya kita percaya hari ini saudara dan saya, kita akan berdiri di mana Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik. Lihat ya, telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Jadi hari ini engkau melalui proses hidupmu yang perlu Tuhan ingatkan, nak, aku melewati proses hidupmu ini, aku sedang panggil engkau dalam kemuliaan yang kekal, bukan penderitaan kekal. Ingat ya, sekali lagi kita terpanggil menjadi pengikut Kristus bukan pada penderitaan yang kekal, tapi kemuliaan yang kekal karena aku sumber kasih karunia. Engkau hidup aja di dalam prosesku, karena ketika engkau hidup di dalam prosesku, engkau akan melihat kemuliaan kekal, bukan penderitaan kekal. Penderitaanmu akan berganti dengan kemuliaan yang tidak sebanding dengan penderitaanmu. Roma 8 ayat 18. Lihat ya, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi waktu kita menderita, hari ini diizinkan proses penderitaan, saudara tidak perlu takut. Hari ini ada pengharapan baik. Kalau dia sumber kasih karunia, kita akan melihat kemuliaan kekal. Itu pengharapan baik kita, bukan penderitaan kekal. Dan Tuhan bilang gini, bonusnya, aku itu akan mengokohkan, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu seketika sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi ada sesuatu yang Tuhan bangun dalam hidup kita. Itu pengharapan baik. Kita makin kuat, kita makin kokoh, kita makin berdiri teguh pada waktu seketika lamanya kita menderita.
Dan yang luar biasa hari ini, kalau kita sudah lulus, kita sudah hari ini pengharapan Tuhan di dalam hidup kita sudah terjadi, kita makin kuat, kita makin kokoh jadi orang benar dihantam badai, kita makin menyatakan kemuliaan Tuhan, maka janji Tuhan ini yang terakhir ya. Ibrani 6 ayat 17 sampai 18. Yuk, berlomba-lombalah. Tadi berlomba-lomba yaitu nyandar, berlomba-lomba jadi orang benar. Hari ini kalau sudah jadi orang benar, proses masih dilanjutkan karena Tuhan mau kita makin teguh, makin kuat, makin kokoh. Waktu kita sudah berdiri kokoh sebagai orang benar yang benar-benar kokoh, maka Ibrani 6 ayat 17 sampai 18 ini akan digenapi. Yaitu ada janji Tuhan, kita lihat ya. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka, lihat ya, yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya. Lihat ya, kita adalah orang yang berhak menerima janji akan kepastian keputusannya. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang masa Allah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Artinya Tuhan itu memberikan satu pengharapan. Kita berhak untuk menikmati pengharapan akan janji Tuhan. Di mana janji Tuhan itu ada tiga hal. Ada kepastian. Yang kedua, ada ikatan sumpah yang tidak pernah berubah. Dan yang ketiga, Allah tidak pernah berdusta. Kita percaya bahwa pengharapan baik dari janji Tuhan hari ini Tuhan sudah sediakan. Dia tidak akan mengingkari janjinya. Selalu ada kepastian, tidak pernah berubah karena dia didukung dengan sumpah dan tidak ada dusta. Pengharapan baik kita pasti akan menikmatinya bersama Tuhan. Itu sebabnya ya, ada kesaksian. Saya mentorin seorang ibu. Yang saya lihat itu seperti ini keadaan hidupnya ya, seperti pertanyaan kemarin. Waktu dia bayar harga taat, dia ikuti prosesnya Tuhan. Benar-benar dia tidak melihat keadaan itu bertambah baik ya. Saya cuma bilang gini, ibu ini memang agak keras. Saya cuma bilang gini, lembutkan sudah hatimu. Jangan kutuki suami, jangan jengkel sama wanita yang merusak rumah tanggamu ya. Singkat cerita dia berjalan dalam proses dan dia bersaksi gini, Bu Eli, saya hidup ini hanya oleh belas kasihan Tuhan. Saya tidak kerja. Suami saya sudah error bertahun-tahun, tapi Tuhan itu luar biasa ya. Singkat cerita dia bisa memberi hidup sampai menyekolahkan anaknya sampai di luar negeri, saudara. Itu sebabnya, tapi proses hidupnya dia masih melihat berlanjut. Dia berpikir bahwa hidupnya hari-hari itu, saya cuma bilang gini, Bu, kalau sudah hidup dalam berkatnya Tuhan, tetap punya iman, suamimu kembali, jangan putus asa, jangan keluar dari prosesnya Tuhan. Nggak Bu, saya tidak akan keluar dari prosesnya Tuhan, tapi imanmu harus teguh, jangan doakan suamimu yang buruk-buruk. Dan singkat cerita, beberapa saat saya sudah tidak pernah hubungi dia, saya tidak pernah kontak dia lagi. Saya pikir ya sudah, dia pasti baik-baik karena dia juga setia kok sama Tuhan. Cuman kadang-kadang hatinya masih kotor, hatinya masih on off kadang-kadang. Saya cuman bilang, ibu tetap setia, ibu tetap setia. Singkat cerita dia setia dan beberapa saat, beberapa bulan yang lalu dia kabari saya. Dan dia berkata, ternyata benar ya Bu, Tuhan itu Allah yang adil. Saya pikir Tuhan itu Allah yang tidak adil. Saya memberikan waktu buat suami saya, ya sudah pokoknya saya setia. Ternyata Tuhan tahu enggak, hidupnya enggak bakal, Tuhan tidak bakal membuat dia hancur. Dan dia berkata, suatu kali dia dikabari oleh suaminya, ya suaminya kena penyakit kanker stadium akhir yang sudah tidak ada obatnya. Hari itu dia segera berdamai dengan wanita tobat. Dia hari itu bukan berdamai dengan apa, tapi tanpa dia sengaja ya. Dia bertemu dengan wanita tobat itu waktu suaminya sudah dalam keadaan sekarat. Ya, kita percaya bahwa dalam detik-detik terakhir sekalipun ibu ini juga sudah menyelesaikan pertandingannya.
Dia berkata, Bu, tidak mungkin di tengah keadaan suami saya yang lagi sekarat, kita berantem. Tidak mungkin kan? Dan suami saya juga tidak mungkin bersegera mengusir wanita ini. Walaupun dipaksa untuk kamu tidak usah datang, tidak usah jenguk, karena ada istriku yang datang. Wanita ini juga tidak akan pernah mau, karena dia tahu suami saya sudah tidak berdaya, terkapar. Singkat cerita, dia berkata, di rumah sakit itu, dia melakukan pemulihan dengan suaminya. Suaminya minta maaf dan ibu ini juga sudah minta maaf. Saling mengampuni, saling mengasihi. Kira-kira hidup dalam anugerah Tuhan enggak, saudara? Ya. Saya cuma berkata sama ibu ini, anugerah Tuhan walaupun detik-detik terakhir. Mungkin hari ini saya cuma berkata, Ibu jangan berkecil hati. Bu Eli, saya sudah menyelesaikan pertandingan saya. Sudah, ya. Karena detik-detik terakhir suaminya sudah waktu mau pergi ke rumah bapak, ya. Dia ada di sampingnya. Dia sudah melakukan rekonsiliasi dengan suaminya. Bahkan dengan wanita taubat ini dia tidak marah. Dia tidak berkata apapun, dia masih bisa beri senyum. Kita percaya hidup dalam anugerah Tuhan itu seperti ini. Sekalipun mungkin detik-detik terakhir kita tidak tahu pemulihan Tuhan itu berapa bulan, ya. Bisa ada yang 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, setelah itu pasangannya dibawa pergi. Tapi hidup dalam kasih karunia Tuhan, kalau kita tetap stay di dalam prosesnya Tuhan, kita itu nikmati loh kasihnya Tuhan. Kita nikmati penghiburan yang baik dan pengharapan yang baik, penghiburan abadi dan pengharapan yang baik. Saya cuma bilang, Ibu, nanti Ibu akan lihat bagaimana keturunanmu juga akan menuai apa yang Ibu perbuat. Kasih anugerah Tuhan sudah nyata. Walaupun suamimu harus pulang ke rumah bapak, ini adalah waktu yang puncak. Mungkin kalau diperpanjang usianya, hidupnya kembali ke jalan dosa. Tapi setelah rekonsiliasi, saya percaya ibu ini selalu mendoakan yang baik buat suaminya. Sehingga detik-detik terakhir, suaminya belum sempat. Ada loh orang kalau belum sempat minta maaf sama istrinya, kira-kira masuk neraka apa masuk surga, saudara. Tapi karena istrinya selalu berdoa, Tuhan berikan kasih karunia di detik-detik terakhir. Sudah meminta maaf, saya percaya dia juga sudah minta maaf sama Tuhan. Waktu dia minta maaf, maka dosanya merah seperti kermisi, jadi seperti salju, itu terjadi. Dan kita tidak bisa ngomong ini, kok enak ya Bu, kalau gitu detik-detik terakhir. Iya, kalau ada kesempatan. Kalau tidak ada, saudara berani gambling atas hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita tidak tahu kasih karunia Tuhan itu buat setiap orang bagaimana. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang cuma 1 jam setelah pemulihan berangkat. Tapi kalau tidak ada, saudara berani gambling. Makanya jadi orang benar hari ini. Yuk kita hidup dalam kasihnya, kita hidup dalam penghiburan abadi, pengharapan baik. Itu tadi, jangan takut. Kalau hidup kita di dalam kasihnya, maka kita, saya review, Tuhan tahu kita hari ini sedang kekurangan. Tuhan tidak mau saudara hancur, dan Tuhan akan mencukupkan. Hidup di dalam penghiburan abadi, semua musuhmu yang kuat, yang membenci engkau, yang hari ini musuh yang gagah, itu akan dilepaskan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan saudara hidup dalam menderita kelaparan, tapi justru dikejar oleh berkat. Pemeliharaan berkat tahun depan jalan. Dan yang ketiga, pengharapan baik, yaitu kita akan menikmati janji Tuhan. Tahun depan ada banyak janji-janji Tuhan, tidak akan pernah Tuhan lalai, karena Dia dalam Tuhan itu selalu ada kepastian, ada ikatan sumpah, dan tidak ada dusta. Belajar untuk menjadi orang Kristen yang kejar kebenaran, nyender, dan terus hidup kuat, kokoh. Maka sesuatu yang terbaik Tuhan akan berkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu live hari Selasa, ya. Kita percaya bahwa di tengah masa sukar, hidupmu nanti pasti dipelihara Tuhan. Jangan takut, jangan dengar tahun 2023 tentang apapun juga. Kalaupun itu terjadi, ya, kita lihat bencana di dunia banyak. India ngalami bencana, manapun saudara. Tapi kita sebagai anak Tuhan jangan keluar dari negara kita Indonesia, ya. Tetap tinggal di negara kita,
tetap percaya bahwa kita hidup dalam penuh, full of mercy di tahun depan dengan kasih, penghiburan abadi, pengharapan baik. Tuhan, terima kasih buat pagi ini kami mendengar peneguhan lagi tentang hidup kami di tahun 2023. Kami berdiri bukan di atas kenyataan hidup, kami mau berdiri di atas kebenaran dan iman percaya kami akan kebenaran ini. Maka kami akan melihat bagaimana hidup orang benar, bukan hanya makan cukup, tapi kenyang kelimpahan sehingga hidup kami bisa jadi berkat buat orang yang mengalami kekurangan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anakmu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah rumah tangga pulihkan, yang mengalami masalah keuangan Tuhan berkati bangsa negara kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.